teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Di sini saya dari perwakilan kelompok 8 itu akan menjelaskan tentang kompensasi. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama adalah dengan ada saya sendiri, Tina Faidah. Yang kedua ada Dimas Indra Setiawan, yang ketiga ada Egy Rianto, yang keempat ada Maulana Ishak, yang kelima ada Abdullah Fikri Fauzi, yang terakhir ada Asep Saifur Rahman. Yang pertama, materi akan dijelaskan oleh Maulana Ishak. Berikut materinya. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi di kelompok 8 ini dengan materi kompensasi. Dari pengertian kompensasi secara universal, ialah imbalan yang diterima karyawan atau manpower yang bekerja di suatu perusahaan atas kinerja yang dihasilkan. Jadi ketika si karyawan itu bekerja secara terus-menerus selama 1 bulan, otomatis ia akan mendapatkan hasil ataupun kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, kompensasi menurut para ahli. Menurut Gray Dessler dalam bukunya Human Research Management, pengertian kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Jadi pengertian kompensasi itu ada 2, universal dan juga menurut para ahli. Jenis-jenis kompensasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kompensasi langsung dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung biasanya berupa material atau uang. Nah, yang pertama yaitu gaji pokok bulanan, kedua reward dari perusahaan. Nah, untuk reward dari perusahaan ini biasanya diberikan setelah kita menyelesaikan KPI yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah upah. Upah ini biasanya diberlakukan untuk buruh kerja yang bekerjanya berdasarkan output ataupun berdasarkan jam kerja harian. Kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung terdiri dari 4 jenis. Yang pertama cuti. Cuti ini diberikan setelah kita melaksanakan masa kerja 1 tahun. Dan yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan di sini berupa tunjangan transport, tunjangan jabatan dan sebagainya. Dan yang ketiga ya ini adalah asuransi. Asuransi ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja kita. Nah, untuk program pemerintah sekarang asuransi diwajibkan untuk menggunakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ataupun biasanya beberapa perusahaan memberikan asuransi yang lebih dari badan-badan asuransi lainnya. Dan yang keempat adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini bisa berupa fasilitas kesehatan, fasilitas kendaraan dari perusahaan, ataupun fasilitas rumah dinas. Asas kompensasi. Asas kompensasi yang wajib dijadikan landasan pemberi kompensasi ada 4, yaitu yang pertama asas adil. Kompensasi yang diberikan harus menimbang pekerjaan, tanggung jawab, resiko pekerjaan, dan prestasi serta jabatan yang dipegang. Yang kedua, ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah yang berdasarkan inflasi yang terjadi. Yang ketiga, ada asas metode tunggal, yaitu penetapan gaji yang didasarkan tingkat pendidikan atau ijazah yang dilalui oleh karyawan. Dan yang keempat, ada metode jamak, yaitu penentuan kompensasi berdasarkan ijazah, pengalaman, dan pendidikan informasi yang ditempuh oleh karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kompensasi. Ada 7. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas dengan baik, perusahaan harus membayar kompensasi. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan dapat memenuhi kebutuhan dengan memberi kompensasi. Yang ketiga, pengadaan efektif jika program kompensasi diterapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan lebih mudah. 4.
adanya motivasi jika balas jasa diberikan cukup besar. Kelima, stabilitas karyawan akan terjamin jika perusahaan berprinsip adil. 6. Disiplin dengan pemberian balas jasa cukup besar, disiplin karyawan akan cukup baik. 7. Pengaruh serikat buruh dengan program kompensasi yang baik, serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi terhadap pekerjaannya. Pengaruh buruh jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindari. Menurut Handoko, tahun 2001, tujuan kompensasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan legal. Sistem kompensasi yaitu dibagi 3 bagian. Yang pertama, sistem kompensasi berdasarkan waktu, yang kedua adalah berdasarkan output, dan yang ketiga adalah sistem borongan. Yang pertama adalah berdasarkan waktu. Kompensasi yang diberikan itu biasanya standar waktu, jam, hari, atau bulan karyawan bekerja. Kalau sistem kompensasi berdasarkan output itu sistem yang dihitung berdasarkan output yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah sistem borongan, yaitu kompensasi yang dihitung berdasarkan jasa, volume, dan lama pekerjaannya. Tarif upah insentif. Insentif lembur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1/173 upah bulanan dibagi per jam. Sedangkan insentif menurut upah output. Perhitungan ini biasanya berdasarkan PKB dan ini biasa diberlakukan untuk pekerja harian. Contohnya, per 100 output mendapatkan insentif Rp300. Jika mendapatkan output Rp500, maka 300 dikali 5 sama dengan Rp1.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.